Action. Because I'm happy, I'm a Muslim, that's what makes me happy, and that's the truth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi kami di sini, khususnya saya dalam acara Katu atau kajian YouTube. Saya Amar Hosyan, kelas 11 MIA 6 absen 3 yang akan mengisi kajian YouTube kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema dengan tema cinta dunia. Apa itu cinta dunia? Cinta adalah ketika kita menempatkan hati kita pada suatu objek, di mana objek tersebut adalah apa yang kita sukai dan apa yang objek tersebut membuat kita bahagia. Objeknya di sini apa? Dunia. Dunia ini apa? Tempat kehidupan yang sementara. Apa kehidupan yang sementara yang Allah ciptakan untuk kita hidup, untuk kita mencari bekal, untuk kita mencari tiket di mana setelah kehidupan ini akan ada kehidupan yang kekal abadi. Kenapa orang bisa cinta dunia? Karena Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Agung menciptakan dunia ini dengan kuasanya, dengan Maha Agungnya. Dunia ini sangat luar biasa. Bayangkan kita yang melihat dunia ini baru sepersekian wilayahnya saja, apalagi orang-orang yang sudah keliling, kasarnya sudah keliling dunia. Apa yang mereka rasakan? Nikmat. Apa yang mereka rasakan? Bahagia. Lalu ya mereka cinta gitu. Dan itu membuat virus dalam diri mereka, di mana virus itu menyebar, mengisi hati mereka, mengisi pikiran mereka, mengisi mata dan seluruh bagian tubuh lainnya. Ketika hati kita berkata untuk tidak mencintai dunia, mata kita bermain di sana. Nah, pada kesempatan ini, apa sih penyebabnya cinta dunia? Lemahnya iman. Mereka lalai. Seperti yang kita sudah dapat contoh yang sudah disampaikan di Al-Quran dan Hadis. Orang-orang yang mencintai dunia berlebihan, cinta dunia saja sudah dilarang, apalagi ini berlebihan. Mereka akan berhasil di dunia, namun mereka akan gagal di akhirat. Coba kita telah kisah-kisah Nabi dan Rasul kita, para pemimpin kita, khalifah-khalifah kita. Pernahkah mereka merasakan betapa luar biasanya hidup mereka? Ya, namun dalam mata Allah. Pernahkah mereka hina di mata-mata manusia? Ya betul, di mata musuhnya. Pernahkah kita yang hidup di zaman sekarang ini, pernahkah kita merasa hina, merasa hidup kita tercela di mata manusia? Pasti pernah. Tapi dari situ tanggapannya salah gitu. Mereka bukan berkaca pada Al-Quran dan Hadis, di mana di situ terisi segudang ilmu, segudang jalan keluar. Ini tuh petunjuk bagi kita untuk kita bisa sebaik-baiknya menangkal segala cobaan di dunia ini. Namun orang-orang salah mencari solusi. Mereka malah, oh kalau saya terhina, bisa hina balik gitu. Apakah menghina itu sebuah keburukan? Iya. Tapi mengapa dibahas dengan keburukan? Bukankah itu tidak baik? Tidak akan menyelesaikan masalah, malah akan membuat masalah. Maka di dunia ini dikatakan, Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha' liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Yang artinya, barang siapa menghendaki kehidupan sekarang atau duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Mereka akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Sini dikatakan bahwa
marilah kita senantiasa menundukkan kepala kita. Coba kita melihat ke belakang, coba kita merenung. Dunia ini tidak akan abadi. Coba Anda bayangkan, Anda sudah punya tempat di akhirat. Anda masuk surga. Dan untuk para ikhwan, untuk para lelaki, Anda tidak perlu repot-repot memikirkan bagaimana saya punya wanita ntar, bagaimana saya punya istri ntar. Tenang, di surga sana sudah ada bidadari yang sangat cantik, dan kalian bebas memilihnya. Yang sangat wangi, yang sangat cantik, luar biasa, yang bercahaya. Lantas, untuk apa kita mengkhawatirkan dunia? Sementara dunia ini hanya sementara. Dan kalau kita khawatir di dunia, kita khawatir akan dunia, juga masalah. Tidak perlu dijadikan masalah gitu. Karena coba kita berhenti mencintai dunia gitu. Marilah kita baca petunjuk ini, baca Al-Quran ini, kita melihat bahwa di Al-Quran ini senantiasa menceritakan tentang keberhasilan orang yang susah payah di dunia, keberhasilan orang yang dulunya gagal tapi akhirnya berhasil. Karena apa? Kegagalan dunia bukanlah kegagalan di akhirat. Kebahagiaan dunia bukanlah kebahagiaan di akhirat. Ketika kita melihat orang-orang hidupnya berpoya-poya, hidupnya bermewah-mewahan, kita tidak perlu khawatir, kok saya nggak kayak gitu ya, saya ketinggalan zaman. Tidak perlu, karena zaman akan habis. Tidak perlu mengkhawatirkan sesuatu yang akan habis, tapi khawatirkan sesuatu yang tidak akan habis. Apa itu? Surga, akhirat, kehidupan di akhirat. Kan dari itu kita pelajari, marilah kita pelajari apa-apa yang ada di dunia ini untuk mencapai apa yang ada di akhirat, bukan untuk mencapai apa yang ada di dunia kembali. Ketika kita mati, apakah kita benar-benar mati? Ya, tapi mati di dunia. Ketika kita mati, kita mengakhiri hidup kita di dunia. Tapi ketika kita mati, kita bangkit, kita sadar bahwa kita masih hidup di alam lain, di alam yang kekal. Kalau kita sudah mati, ya sudah, semua amalan kita di dunia di stop. Bayangkan ketika Anda sebentar lagi mengakhiri hidup Anda, apakah Anda sudah siap? Kalau saya tidak, apakah Anda siap? Maka dari itu, marilah kita lalui, harus ada unsur pemaksaan. Mau tidak mau, marilah kita lalui segala yang ada di dunia ini, segala rintangan yang ada di dunia ini dengan menjalankan sesuai dengan perintah Allah. Karena sudah ada bukti bahwa orang-orang sebelum kita ini berhasil, meskipun mereka gagal dalam dunia, mereka berhasil di akhirat. Karena apa? Mereka bisa mengerjakan segala ujian-ujian yang ada di dunia karena mereka mengikuti perintah Allah. Dan yang utama apa? Ikhlas. Mereka ridho. Kalau mereka tidak ikhlas, kalau mereka niatnya bukan karena Allah, gagallah mereka, sia-sia, seperti perbuatan ria dan lain-lain. Karena dari itu, ketika kita mempelajari suatu materi di sekolah untuk menghadapi ujian, dan kita belajar dengan habis-habisan, maka kita akan berhasil dalam ujian tersebut. Begitupun di dunia, ketika kita belajar menghadapi ujian, segala ujian yang ada di dunia, maka Allah pasti akan membalasnya di akhirat dengan surga. Bayangkan kalau kalian di surga ini, kalian menatap sekeliling surga, kalian sudah hidup abadi di sana. Senangkah kalian? Bahagiakah kalian? Ya, senangnya apa? Abadi. Bahagianya apa? Abadi. Tapi ketika kita di dunia, coba kita pikirkan puluhan tahun yang akan datang, kita sudah tidak di sini lagi. Jadi, cobalah berpikir, marilah kita berpikir jangka panjang. Marilah kita berpikir untuk bahwa hidup ini ada kehidupan selanjutnya, di mana kita akan melalui kematian yang selama ini ditakut-takuti oleh manusia. Kematian sangat ditakuti oleh manusia karena apa? Mereka tidak siap menghadapi kematian untuk menghadapi hidup selanjutnya. Karena itu, marilah kita persiapkan diri kita untuk menghadapi kehidupan yang selanjutnya, yang abadi, dengan menghadapi segala ujian yang ada di dunia ini. Karena setelah kita mati, pasti akan ada kehidupan yang lebih kekal. Dan di sana kita akan menghadapi ujian. Setelah kita menghadapi ujian di akhirat, beberapa pertanyaan-pertanyaan, dan melalui jembatan Shiratal Mustaqim, jembatan Kontor, dan lain-lain, kita akan dibukakan pintu manakah kita. Jika kita lulus, maka kita akan masuk surga. Dan jika kita tidak lulus, maka kita akan memasuki neraka jahanam. Akhir kata, sekian dari saya. Ya,
Berhentilah mencintai dunia karena dunia ini hanya sementara. Berpikirlah jangka panjang agar karena kita tidak akan di sini lagi, kita akan pulang. Dan di rumah itu kita akan selamanya. Rumah siapa? Rumah Allah di surga atau neraka. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.